Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa Cahaya Batin, ketemu lagi dengan Cak Monyong di acara Pintu Gerbang Kesadaran Bangsa Nusantara Indonesia. Passwordnya tetap katanya Mas Anwar. Wong Jawa ojo nganti lali Jawane. Sambil santai-santai, kebetulan kali ini kita juga kedatangan tamu, wah jauh-jauh dari Bali tapi ke Surabaya mek nabuhi beduk. Ya, drummer. Ya, drummer. Dua orang ini adalah pengamen yang sama dengan saya. Yang narasumber pertama adalah Mas Doni Saputro. Om Swastiastu. Om Swastiastu, rahayu. Rahayu, rahayu. Om Ulun Basuki Langgeng. Yang sebelahnya KRH Anggi. Rahayu, rahayu. Yang tidak asing lagi dan selalu standby karena ini pepunden. Popo Anwar, rahayu. Dan selalu setiap diskusi tidak lepas dari rokoknya. Pemirsa Cahaya Batin, kita hari ini akan membahas tentang aksara Jawa yang ke 11, yaitu aksara Po. Nah, ini aksara ke 11 yaitu papan kang tanpa kiblat. Nah, di dalam pemahaman orang Jawa bahwa semua arah adalah kiblat itu sendiri, di mana semua arah adalah tempat kita menyembah kepada ilahi. Di mana itu? Nah, saya akan langsung ke Mas Doni Saputro. Bagaimana Mas Doni memahami bahwa tempat kita memuji kepada Kang Sang Yang Maha Suci itu sendiri, itu ada di semua tempat, di segala arah penjuru. Monggo. Nah, sebelumnya saya awali dengan salam panganjali, Om Swastiastu, rahayu. Rahayu. Sebenarnya menurut pandangan saya, terutama pandangan orang tua saya, ya, karena yang Hindu hanya Bapak, Bapak, ya, Bapak Hindu Jawa. Jadi di dalam konsep Hindu ada namanya Dewata Nawasanga. Sebenarnya simbolnya itu seluruh penjuru mata angin yang diaplikasikan dengan lambangnya Surya Majapahit. Surya Majapahit. Nah, niku sami mawon kali Dewata Nawasanga. Hanya untuk ke pribadi saya lebih ke arah ke timur. Ke timur. Karena apa timur? Timur itu sumber dari kehidupan. Sumber kehidupan. Matahari dari timur. Barat. Nah, tapi sebenarnya untuk Sang Yang Widi atau Sang Yang Manon atau Sang Yang yang benar-benar dianggap itu sebagai Tuhan. Karena penyebutan Sang Yang hanya lumrah di tanah Sunda, Jawa dan Bali. Makanya sampai sekarang apapun keyakinannya, ya, bapak atau ibu kita untuk menyuruh kita beribadah adalah, weh sembahyang dah. Ya, sembahyang. Sembahyang itu adalah dua kosakata, sembahyang. Yang. Ya. Jadi dalam konsep yang saya terapkan di hidup saya, Sang Yang ada di mana-mana, termasuk di dalam diri kita, atman kita, jiwa kita. Atman kita. Itu adalah Sang Yang Widi. Jadi patut kita syukuri karena kebetulan poro kadang sing nang kene iki pilihan putra Jawa. Saya Bali ya Jawa Mas Sofi. Iya. Bali Jawa. Bali Jawa, ya, memahami Jawa. Hanya 15% Bali Age yang hanya di Trunyan. Trunyan, ya. Bali selain Bali Age itu Bali Maje semua. Bali Maje. Turunan Majapahit semua. Jadi ada yang lungsur ke Tengger. Panggilannya Bali Maje. Iya. Wong Jawa Bali Mojo. Bali Mojo. Sama itu orang Jawa. Orang Jawa. Baik. Mungkin ada yang dalam konteks kedalaman Mas Doni bahwa kita memahami menyembah Sang Yang Suci di dalam diri kita akan lebih ke dalamnya, tidak melihat arah-arah. Itu adalah apa yang sampaikan tadi bahwa ada di dalam diri kita. Berarti kemana kita berjalan itulah tempat kita untuk menyembah Yang Maha Suci. Bagaimana
melakukannya untuk selalu mengerti yang Maha Suci memberikan perintah atau dawuh dalam setiap hariannya? Pribadi saya cukup untuk ketika kita bangun pagi atau menjelang fajar, kita patut syukuri kita masih diberikan kehidupan. Sebenarnya manusia cukup satu, simple, diberikan oksigen untuk bernafas. Tanpa kita oksigen, tanpa kita adanya oksigen, hanya ada paru-paru, jantung, dan hidung, mulut, nggak ada fungsinya. Nah, salah satu contohnya ya hanya bersyukur dengan cara sederhana, ya mungkin bisa berdoa atau merawat diri sendiri dari berbagai hal. Contohnya dari hal-hal yang toksik itu janganlah dimasukkan dengan sukarela. Jadi kita harus bentengi semua ini ada dalam diri kita, atman maupun raga, jiwa ataupun raga, dengan rasa bersyukur. Pribadi saya cukup seperti itu, Cak Monyong. Wah, luar biasa. Pemirsa Cahaya Batin, kita melihat anak muda sudah punya pandangan dalam implementasi hidupnya bahwa kita untuk menyembah kepada Sang Yang Maha Suci, itu salah satunya adalah bersyukur kepada diri kita dan tidak memasukkan sesuatu ke dalam diri kita yang telah membantu keseharian kita adalah tubuh kita, atman kita ini betul-betul kita jaga dan kita rawat. Saya kepada Mas Anggi, monggo mic-nya Mas Anggi. Mas Anggi, untuk memahami tentang arah di dalam sudut pandang Mas Anggi sendiri, papan kang tanpa kiblat, bahwa Allah itu di dalam pemahaman orang dan pemahaman saya sendiri, Allah ada di semua arah kehidupan kita dan di semua arah alam semesta. Monggo Mas Anggi. Oke, pandangannya Mas Topik menurut saya itu benar. Mergo ning ndi wae Gusti pasti barengi tiap langkah kehidupan awak dhewe. Lah niku kuwi dibuktikno teko ndi? Semenit, 5 menit, 1 jam ke depan kita ya mboten ngerti melaku iki ana apa. Tapi sing perlu diinget, Gusti selalu nyertai. Tiap langkah kehidupan kita itu tidak pernah luput dari penyertaan Gusti. Kok iso? Karena kita hidup, kayak aku hidup 28 tahun wisan ning donya. 28 tahun sampai nurip ya. Nggih. Kalau Mas Doni berapa? Umur berapa? Saya 26. 26. Mas Anggi 20? 28. 28. Mas Doni 26. 26. Oke. Terus Mas, 28 tahun aku urip ning donya, gak ono bapak, mek ono ibu ya Gusti nyertai, selalu ngelindungi kula teko hal-hal sing gak kita inginkan. Gak ono bapak ya kula iso gede nyekolahno adik sampai S1 lulus, saiki dadi humas ning sebuah hotel. Ya iku penyertaane Gusti. Jadi menurutku Gusti ku ono ning ndi-ndi ku bener, Mas. gitu ya. Nggih. Berarti dimanapun kita itu ada Gusti yang menyertai kita dalam kesehariannya. Nggih. Popo Anwar kepingin kita kembali mengenal hakikat Allah ada di segala arah. Hakikat Gusti iki sebenarnya ada di semua penjuru arah dari dalam alam semesta dan ada di dalam diri kita. Monggo, Popo Anwar. Nggih, saya Topik Rahayu. Sugeng dalu para mariyasa. Untuk memahami Gusti yang paling sederhana, sejatine Gusti iku sejatine ati. Sejatine ati ana ning awake dhewe, ana ing sakjeroning badan awake dhewe, badan kasare. Tegese ati ku ya dudu hati atau organ, tapi hati ku ya atma sejati. Walaupun di luar juga ada Gusti,
untuk lebih mempermudah kita mengingat, cukup yang kecil saja alam mikro ya, Alam mikro, ya, badan jasmani ini Badan jasmani. saya silakan dengan alam mikro. Dengan kembali ke hati, kita sudah menghadap ke kiblat. Nggih. Karena kiblat kita pada dasarnya tidak ke arah barat, timur, utara atau selatan, tetapi kembali ke hati. Untuk menghadapkan raga itu sebagai simbolis. Raga kita mau dihadapkan ke timur, ke barat, ke utara, itu semua ada simbolis. Salah satu contoh, misalnya ke timur, ning Jawa iku jenenge etan, kuwi tegese miwiti atau kawitan. Kawitan. Ya. Kalau yang dikatakan cokro atau seperti Surya Majapahit, orang Jawa itu sudah punya yang namanya Sinunggalan Dewa Wolu Ngasto Manggolo Ningrat. Jadi 8 mata angin dan satu yang ada di tengah. Pancarnya ada di tengah. Jadi kalau kita bisa berdiri di tengah, kita lah yang menjadi pancer, dan Pancere. kita adalah perwujudan kiblat itu yang sebenarnya. Oke. Saya rasa demikian Pak Topik. Bagaimana memahami bahwa pancer itu sendiri ada di dalam diri kita, dan sebenarnya ada 8 arah mata angin yang disebutkan oleh Mas Anwar tadi. Bagaimana merasakannya, kehadirannya itu menjadi bagian dari yang kita harapkan di dalam hidup ini, Mas Anwar. Ini sebenarnya sangat rahasia. Tapi nggak apa-apa, dasar-dasar saja. Iya, dasarnya. Untuk yang 8 Sinunggalan Dewa Wolu atau menyatunya 4 dewa dalam diri manusia itu tidak kita utamakan. Kita harus mengutamakan yang pancer. Yang manja. Sinunggalan Dewa Wolu Ngasto Manggolo Ningrat, ya, yang membawa Manggolo atau apa ya, seperti pusaka sejati kalau saya mengartikan. Pusaka sejati ki wujute ora ana ning ana, lha kuwi bakal berpindah-pindah saka manungsa siji lan manungsa liyane sing ora iso dipilih kekarepan manungsane, kuwi bakal ketekean krana kersane alam semesta iki kabeh. Jadi tidak hanya persetujuan dari para restu leluhur aja, juga alam semesta. Bukan persetujuan dari guru kiai atau siapapun tidak mampu. Tapi kalau alam semesta dengan semua itu dia akan dipasrai yang namanya Manggolo Ningrat. Manggolo Ningrat. Ya, Manggolo Ningrat. Ya. Nanti setelah kita pegang Manggolo Ningrat itu, maka ke-8 dewa yang diistilahkan Sinunggalan Dewa Wolu Ngasto. Sinunggalan Dewa Wolu kan 8 ya. Ngasto, Asto itu juga 8. Saya 8 Sinunggalan Dewa Wolu 8, Asto itu 8. 8 lagi. Ya. Ngasto Manggolo Ingrat. Manggolo kan 1. Berarti 1. Ya, Manggolo 1. Oke, terus Mereka akan mendekati ke-8 yang dimaksud, entah siapa-siapa itu perwujudannya. Mungkin kalau dalam pakem Jawa atau Majapahit seperti yang di Surya Majapahit atau Cokro Majapahit memang sudah tertuliskan nama dewa-dewanya. Iya. Ada di sana, dan yang di tengah itu siapa. Tapi itu bukan berarti hal itu letterleks diartikan sesuai dengan tulisan dan yang berdiri di sana sesuai dengan nama yang seperti itu. Hanya bisa sifat yang sesuai atau pengejawantaan menurut saya atau nitis. Saya rasa demikian. Begitu ya. Saya kembali ke Mas Doni. Mas Doni, ini semakin melengkapi, rokoknya dibagi dong. Ini, sambil melihat Mas Doni memasang grip. Pemirsa Cahaya Batin, semakin terasa betul diskusi kita karena papan Kang Tanpo Kiblat ini adalah sebuah proses pencarian yang dalam. Sebenarnya makna dari kalimat yang disampaikan luhur dari Po ini adalah proses pencarian pribadi-pribadi yang sangat khusus. Saat disampaikan oleh Bopo Anwar ini sangat rahasia karena setiap orang tidak akan pernah sama, begitu ya Bopo ya. Nah, setiap orang tidak akan sama, tergantung dari tingkat bagaimana kita menembak, tingkat keyakinan kita, tingkat ketulusan kita, tingkat keikhlasan kita untuk memuji kepada Sang Hyang Maha Suci. Mas Doni, bagaimana cara
yang dasar dulu, dasar yang khusus tidak karena itu akan menjadi hak pribadi masing-masing. Tapi yang umum, bagaimana kita menemukan arah dalam arah hidup, arah kesucian, arah manembah kepada Sang Hyang Maha Suci di dalam manifestasi hidup kita sehari-hari. Terima kasih Cak Monong. Sebenarnya kalau setiap manusia atau setiap pribadi berbeda-beda ya, Cak ya. Berbeda-beda. Kalau menurut saya, karena perjalanan hidup saya ya bukan di keluarga yang harmonis atau bukan di keluarga yang nyaman lah untuk mungkin banyak di luar sana ada yang pikirannya cuma sekolah main dulu ya. Saya pribadi beda. Mungkin dari situ dibarengi dengan proses kedewasaan. Jadi kalau bisa kita simpulkan, ya itu tadi, kita hidup tidak sendiri, Mas. Kita hidup tidak sendiri, dan setiap langkah kita, benar yang tadi dijelaskan sedikit oleh Mas Anggi, bukan ada makhluk lain, bukan. Yang kasat mata saja. Tempat kita untuk disanggah, yaitu ada di alam semesta. Tidak ada setiap manusia yang bisa melihat sosok beliau atau sosok yang harus kita sembah atau puja. Tidak ada yang bisa, meskipun orang yang beratus tahun yang lalu tidak ada yang pernah bisa. Jadi konsep kepercayaan dan keyakinan ini berbeda. Yang saya ambil adalah keyakinan. Jadi kita yakin dengan siapapun yang memberi kita hidup, apapun wujudnya ataupun apapun namanya, kita patut bawa setiap harinya, dan kita harus puja beliau setiap harinya dengan nama tertentu. Masing-masing orang punya jalan sendiri-sendiri. Meskipun saya Hindu pun, saya tidak tentu harus dengan Sang Hyang Widi. Masih banyak penyebutan orang Jawa tempo dulu, yaitu banyak sang yang lain. Jadi menurut dengan sifatnya, pribadi saya temukan dulu sekitar usia SMP. Umur berapa Mas Doni? SMP itu 2005, 2006, Cak. 2005? Iya, 2005. Oke. Nah, itu. Untuk prosesnya sakit, Cak. Sakit. Mengalami sakit dulu ya? Sakit. Nah, sama almarhum bapak sama adik dibawa kemana-mana tidak sembuh. Sedangkan di keluarga saya dipayungi dua keyakinan, ibu Muslim dan bapak perlawanan keyakinan. Jadi mungkin di situ saya mendapatkan pelajaran hidup. Karena sebentar lagi saya sadar akan ditinggal orang tua. Bukan saya sejak saya sudah nikah harus punya anak baru ditinggal. Nah, itu kenyataannya berbeda. Harapan saya dulu seperti itu. Ternyata harapan saya SMA lah ditinggal orang tua saya untuk menghadap Tuhan. Jadi di situ saya mulai mendapatkan peristiwa-peristiwa yang kalau dibilang lumrah, tidak lumrah, Cak. Tapi di situ saya nggak ambil sisi klenik atau negatif yang menurut orang negatif. Saya nggak. Ya mungkin leluhur saya, kawitan saya itu menuntun saya untuk kembali mengenal sosok beliaunya. Sosok beliau yang selama ini memberikan kita segala macam, termasuk kehidupan dan oksigen. Jadi yang terpenting adalah hormatin alam, gitu aja. Tumbuhan salah satu contohnya. Kalau hewan, kita mau apa-apakan, dia masih membalas, merasakan sakit. Kalau tumbuhan, tidak bisa melawan. Tidak bisa melawan. Tapi dia terus tumbuh. Dia terus tumbuh. Makanya pengabdian saya untuk tumbuhan yang paling utama adalah pertama memberikan tirto, air untuk kehidupan dia, karena dia secara nggak langsung udah dapat sinar matahari setiap harinya. Kalau air harus menunggu hujan. Tapi ketika kemarau, kita harus punya kesadaran untuk memberikan air untuk kehidupan si tumbuhan tadi. Kalau untuk wastra, nah itu penghormatan kedua, wastra, Cak. Wastra adalah kain, terserah. Boleh kuning, boleh poleng. Jadi sebenarnya orang-orang itu menyikapi memberikan kain untuk tumbuhan itu bukan berarti di situ ada yang menunggu atau ada perhitungan-perhitungan orang yang salah itu.
Jadi kita justru menghormati. Iya. Kenapa pohon itu diberikan seperti itu? Cak Monyo nggak mandi sehari tanpa ganti baju terasa nggak enak kan? Terasa nggak nyaman, lengket. Ya. Sedangkan tumbuhan-tumbuhan ganti kain wastra, khususnya yang ada di tempat kita, kan Joko Dolok. Iya. Gantinya 3 tahun, 5 tahun sekali baru diganti. Tapi beliau adalah sumber oksigen yang kita rasakan setiap harinya. Kita hari. Ya. Nah, itu Cak. Jadi sederhana saja. Kita lihat kanan kiri, nggak perlu kita ngasih uang ke siapa. Cukup ke yang memberi kita hidup, membantu sarana memberi kita hidup adalah oksigen, yaitu tumbuhan. Kurang lebih seperti itu Cak. Iya. Mas Anggi, mungkin sebagai closing, sebagai saran agar papan kang tanpa kiblat. Nah, ini tadi bahwa alam ini juga harus selaras dengan kita dan kita juga harus memahami selaras dengan alam semesta. Pemberian kepada alam semesta adalah dharma kita sendiri kepada Sang Maha Pencipta. Monggo Mas Anggi. Nggih. Sebenarnya sing dimaksud bekti iku nggak cuma di waktu awak dhewe sembahyang. Sing dimaksud bekti iku ngeramut sing ono di sekitare awak dhewe. Termasuk ya sing tadi dijelasno Mas Doni, dengan kita memberikan tirta ning tumbuhan, memberikan pakaian. Ibaratnya podo kayak slogane sing selalu kita dengar, tanamkan penghijauan. Lah niku fungsine gawe napa? Mikire ae nek misale ning Indonesia dadi gundul kabeh. Oksigene teko ndi? Nah dengan kene bekti Gusti iku balese sak pira bektimu iku dibales berlipat-lipat karo Gusti. Dadi nek kene bekti dengan sesama ana istilah Gusti mboten sare. Nah ning kono kuwi kan akhirnya kita iku urip iki akhirnya kebersamaan juga itu terjaga mergo oksigen yang kita hirup itu ya dihirup rame-rame. Alangkah baiknya kalau kita juga ikut melestarikan penghijauan, juga menjaga isi ing dunia iki sak alam semestane. Terima kasih Mas Anggi. Semakin tajam dan semakin dalam bahwa papan tanpa kiblat ini memang adalah pembacaan kita kilas balik dari Ngoto Bogomo Nyoyo Jodo Po papan kang tanpa kiblat. Bapak Anwar sebagai closing, apa yang ingin disampaikan memahami tentang papan ini sebenarnya kembali kemana? Jadi tegese papan kan tanpa kiblat bila diartikan secara letterlux ya seperti tempat yang tidak berujung, tidak ada arah mata angin, tidak ada ujungnya lah, seperti alam semesta. Mungkin kalau diartikan lagi lebih kecil, lebih mudah lah dicerna ya alam sejati ya kalau saya bilang, atau alam kelanggengan. Di sanalah tempat kiblat kita yang sebenarnya. Kalau mungkin orang Islam punya istilah atau sabda atau apa istilahnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya asale saka Gusti balik ning Gusti seperti itu. Jadi semua harus kembali ke sana karena memang kiblatnya ada di sana. Iya. Dan bentuknya abstrak, gaib. Jadi maha gaib juga, sekedar gaib, maha gaib. Tidak seperti yang dikatakan Mas Doni, kita tidak mengutamakan perwujudan atau wujudnya seperti apa. Mungkin orang berbeda-beda, tapi tidak akan pernah tahu yang disembah itu wujudnya seperti apa. Tapi ini bukan bicara masalah percayaan atau keyakinan, tapi lebih ke keyakinan. Nah, keyakinan itu dipupuk lewat hati yang berkembang dengan rasa sejati. Terima kasih. Pemirsa Cahaya Batin, tidak salah saya mengundang 3 orang ini, bahwa papan kang tanpa kiblat kembali bahwa kita harus mengagungkan papan itu sendiri. Apakah papan itu di dalam hakikat adalah badan kita sendiri? Badan inilah yang menjadi pesuruh dan pengayom pamomong saben dinane. Sebenarnya tanpa papan ini kita tidak bisa apa-apa. Tanpa badan ini kita tidak bisa melakukan apa, apalagi menyampaikan tentang hal yang bersifat filsafat di dalam
aksara Jawa papan kang tanpa kiblat. Mari kita menghormati badan kita, mari kita mengagungkan badan kita. Dengan mengagungkan badan kita, kita akan mengagungkan Sang Hyang Maha Suci. Gusti Allah iku dhewe, Sang Hyang Maha Luhur iku sing biasane awak dhewe sambah saben dinane. Moga-moga di dalam diskusi papan kang tanpa kiblat kita semakin yakin dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita. Kita dicipta untuk hidup, tapi marilah kita menyembah kepada yang menciptakan hidup di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Jangan lupa apa yang disampaikan Mas Doni, selaras dengan alam, berikanlah sedikit tirte dalam kehidupan, dalam pengabdian kita, karena alam telah memberikan kehidupan juga selaras dengan kita. Mas Anggi juga menyampaikan sebenarnya kita sudah melakukan bekti harusnya dalam kesetiap hariannya. Popo Anwar menjelaskan terang di dalam pengamatannya dia, walaupun dalam keyakinan yang berbeda, tapi yakinlah bahwa keberbedaan itu tetap menuju kepada satu-satunya Sang Pencipta yang menciptakan kita dan yang menciptakan semuanya. Semoga diskusi kita memberikan manfaat. Matur sembah nuwun, Popo Anwar, Popo Anggi, Doni, Rahayu, Rahayu, Rahayu.